Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bayu Arifianto. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana tembus Scopus Q2 dengan gratis. Artikel yang akan kita bahas kali ini ialah salah satu artikel yang baru publish dari kami. Jadi artikel ini didanai oleh Otoritas Jasa Keuangan dan tim penulis juga gabungan dari Universitas Airlangga dan Otoritas Jasa Keuangan. Judul dari artikel ini ialah Factors Determining Behavioral Intention to Use Islamic Financial Technology, Three Competing Models di Indonesia. Jadi di sini kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggan atau calon pelanggan menggunakan Islamic Fintech, ya. Dan ini dari beberapa grup user yang akan kita gali apa saja yang mempengaruhi mereka bisa menggunakan fintech. Artikel ini dipublish oleh Emerald Publishing Limited melalui Journal of Islamic Marketing. Ini cukup cepat ya prosesnya. Jadi kita kirim atau submit tanggal 7 Desember 2019, kemudian mendapatkan revisi 2 kali, 19 Februari dan 26 Februari 2020, dan diterima 2 Maret. Kemudian artikel ini mulai available online pada tanggal 9 April. Ya. Terdapat 4 peneliti atau 4 penulis dari artikel ini, yaitu Bapak Darmansyah dan Primandanu Febrian Aziz dari OJK, dan dari Airlangga saya dan Bu Asania Hendratmi. Dalam proses publikasi artikel ini memang kami tidak mengeluarkan biaya sama sekali, dan artikel ini terindeks Q2 di Scopus dan B-Rank di EBDC Journal Rank. Jadi rekan-rekan sekalian bisa mencoba untuk submit di jurnal ini, terutama isu-isu terkait dengan Islamic marketing. Dan kebetulan di sini juga manuskrip kami cukup terkait dengan isu yang terkini, yaitu tentang Islamic Financial Technology, dan juga melihat faktor yang mempengaruhi perilaku dari calon pelanggan menggunakan model atau menggunakan fasilitas layanan ini. Secara umum untuk artikel-artikel yang dipublikasi oleh Emerald itu proses atau format abstraknya agak berbeda. Ya, jadi kalau kita terbiasa publish mungkin di Science Direct atau di jurnal lain yang itu abstrak terdiri dari satu paragraf atau satu tulisan yang utuh. Nah, di sini kita harus memisah-misahkan abstraknya, mulai dari tujuan, mulai dari desain metodologi, orisinalitas dari naskah, kemudian keterbatasan dan hal-hal lain. Jadi saat kita submit melalui sistem di jurnal ini, kita harus menyiapkan bagian-bagian yang itu menjadi part dari tujuan paper ini, kemudian part dari orisinalitas, desain metodologi, kita harus pisah-pisahkan. Nah, berarti dari awal kita harus siapkan, ya, kita harus siapkan sesuai dengan format yang ada di jurnal yang dipublikasi oleh Emerald. Satu hal yang penting agar artikel kita bisa dipertimbangkan untuk diterima ialah bagaimana membuat abstrak menarik, ya. Jadi bagaimana kita bisa menarik minat dari yang pertama tentunya editor in chief dan juga nantinya reviewer untuk bisa menerima artikel kita. Nah, dari tujuan di sini kita harus jelas bahwa tujuan di paper atau artikel ini menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku, ya, dari Islamic Financial Technology atau penggunaan Islamic Fintech di Indonesia. Lebih jauh lagi, fintech atau Islamic Fintech akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu payment, peer-to-peer, dan juga crowdfunding. Nah, ini menjadi hal yang semakin membuat menarik, ya, bahwa kita akan meneliti 3 grup besar dari pengguna Islamic Fintech. Kemudian bagian selanjutnya selain tujuan dari artikel kita ialah desain atau metodologi. Nah, di sini kita harus memaparkan metode apa yang kita pakai. Kebetulan di sini ialah PLS-SAM
Kemudian cara pengambilan data ya, di sini dengan survei dan mendapatkan lebih dari 1.200 responden. Jadi ini yang menjadi menarik karena kita menggunakan large dataset, jadi dataset yang besar untuk kita bisa melakukan penelitian tentang Islamic Fintech. Kemudian yang selanjutnya ialah hasil ya atau findings di sini. Jadi kita harus menyampaikan highlight dari temuan kita. Nah, di sini kita sampaikan bahwa ketiga aspek atau ketiga variabel laten, yaitu variabel plan behavior, acceptance model, dan juga use of technology mempengaruhi bagaimana penggunaan Islamic Fintech di Indonesia. Lebih jauh lagi, yang paling kuat atau paling mempengaruhi ialah faktor dari acceptance model. Nah, ini kita harus bahas. Jadi kita sampaikan bagaimana temuan kita dan juga adakah temuan yang menarik dari penelitian kita. Kemudian kita juga sampaikan keterbatasan dari penelitian ini. Ya, kita sampaikan kalau di penelitian kami ini ialah hanya dilakukan di Indonesia ya. Jadi ini merupakan kelemahan yang harus kita akui. Tapi sekali lagi, bagaimana kita memunculkan keunggulan setelah kita menyampaikan kelemahan. Nah, di sini disampaikan bahwasanya di study juga memberikan saran yang strategik bagi pengambil kebijakan. Nah, selain itu juga disampaikan di dalam dari penelitian ini bahwa penelitian ini dilakukan di hampir semua wilayah di Indonesia ya. Jadi ini merupakan suatu keunggulan yang harus kita tampilkan juga di artikel kita. Lebih jauh di bagian orisinalitas, nah di sini kita sampaikan bahwa masih sedikit ya penelitian yang menginvestigasi tentang Islamic Fintech. Nah, di sini juga kita menyampaikan bahwa kita salah satu penelitian yang mencoba untuk mengisi gap tersebut. Selain itu, kita juga menggunakan data yang besar ya, large dataset yang mengcover hampir semua provinsi yang ada di Indonesia dan juga mengcover 3 grup Islamic Fintech, yaitu payment, peer-to-peer lending, dan juga crowdfunding. Jadi ini yang kita unggulkan ya setelah kita menyampaikan keterbatasan di bagian sebelumnya. Bagaimana supaya artikel kita bisa tembus di Q2 ya? Di sini kita secara umum mulai dengan pendahuluan. Nah, di pendahuluan kita sampaikan secara general fintech dan Islamic Fintech. Kemudian kita mulai bahas tentang Indonesia ya. Jadi urut-urutannya kita mulai dari yang general dulu, kemudian kita spesifik apa yang akan kita teliti, dan kemudian diikuti dengan research gap yang coba kita angkat. Nah, research gap yang kita angkat dan juga motivasi kita tempatkan di akhir pendahuluan atau di akhir dari subbab 1, bahwasannya artikel ini ingin mencoba meneliti variabel-variabel seperti TAM, kemudian UTAU, TPB ya, yang itu dilihat dari 3 grup Islamic Fintech di Indonesia, yaitu payment, peer-to-peer lending, dan juga crowdfunding. Yang ini masih sedikit diteliti, khususnya di Indonesia. Jadi kita harus sampaikan research gap atau gap di literatur khususnya di Indonesia yang saat ini ada, dan di mana kita coba mengisi gap tersebut di bab 1. Kita sampaikan secara jelas di situ. Jadi ini yang membuat reviewer atau editor in chief masih tertarik membaca terus. Jadi kalau mereka tidak tertarik membaca abstrak, nah kita bisa langsung di reject. Kalau tertarik melanjutkan ke bab 1, nah kalau misalnya masih tertarik lagi bisa dilanjut sampai akhir dari paper kita. Jadi ini salah satu cara untuk kita bisa tembus ke jurnal Scopus Q2. Untuk penekanan, kita juga bisa sampaikan bahwa variabel-variabel yang kita gunakan dan juga teori-teori yang kita gunakan sudah mendapat pengakuan secara luas di dunia akademik. Nah, ini kita sampaikan di sini. These theories have been widely used by researchers to explore customers' intention. Ini untuk penguatan di bab 1, yaitu di pendahuluan. Kemudian tentu saja di bab 2, di bagian literatur review, kita harus menjelaskan ketiga variabel yang kita gunakan ya, variabel laten tadi, yaitu ada TAM, kemudian UTAU, dan juga TPB. Kita jelaskan juga teori-teorinya, termasuk
penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Bagian selanjutnya ialah kalau di artikel ini conceptual framework dan juga hypothesis development ya. Jadi kita membahas bagaimana kita mengkonsep penelitian kita dan juga hipotesis-hipotesis yang kita gunakan. Secara umum dari penelitian ini atau dari artikel ini terdapat 3 hipotesis ya, 3 hipotesis, dan di sini kita juga memberikan gambaran tentang konsep penelitian kita, di mana di sini yang kita inginkan ialah menginvestigasi faktor-faktor yang mempengaruhi behavioral intention dan dilihat dari 3 variabel laten tadi, yaitu planned behavior, acceptance model, dan juga use of technology. Tentunya ada variabel-variabel output yang bisa kita gambarkan dari ketiga variabel laten tersebut. Jadi salah satu tipsnya untuk kita bisa tembus Scopus Q2 terutama dalam hal penyusunan konsep dan juga hipotesis, kita harus clear ya. Begitu juga dengan gambar konseptual kita, framework kita ini harus clear dan juga berdasarkan dari teori-teori sebelumnya, termasuk juga penyusunan hipotesis-hipotesis yang akan kita lakukan ya. Ini juga harus jelas dan merujuk kepada literatur-literatur yang terkait. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kita supaya bisa tembus jurnal Scopus Q2 ialah pada saat kita menyusun research method ya. Saat menyusun research method ini kita harus jelas juga, kita menjelaskan metode apa yang kita gunakan. Kalau di sini survei, berapa banyak yang kita distribusikan kuesionernya, periodenya selama berapa lama ya, dan mencakup di waktu mana kita mendistribusikan, dan respon kembalinya berapa ya. Di sini juga kita jelaskan bahwa dari sekian ribu kuesioner itu terdiri dari yang non user sekian, yang user sekian, yang masuk ke dalam grup payment ya ada sekian, grup crowdfunding sekian, dan peer to peer sekian ya. Jadi jelas. Nah, ini yang sering menjadikan masalah di artikel-artikel yang disubmit di jurnal Q1 atau Q2. Kalau research method kita tidak clear, tidak jelas, cara kita mengambil data juga tidak clear, nah ini bisa membuat paper kita tertolak ya, dan atau membuat kita mendapatkan komen yang keras dari reviewer. Jadi kita sedapat mungkin menjelaskan teknis kita mengambil data dan metode yang kita gunakan. Kalau kawan-kawan lihat di sini di bagian research method, memang secara detail kami jelaskan bahwa untuk setiap variabel laten terdiri dari beberapa variabel lagi yang itu menjadi bagian untuk pertanyaan ya. Pertanyaannya ada berapa, kita juga tuliskan di situ one item, two items, questions ya. Dan juga kita jelaskan tentang partial least square atau PLS model yang kita pakai bersama dengan rujukan-rujukan literaturnya. Kemudian untuk mengawali bagian pembahasan hasil dan juga di diskusi ini, kita juga tampilkan di sini statistik deskriptif ya, yang mana di sini terdiri dari 3 grup, yaitu payment, peer to peer, dan juga crowdfunding. Dan di situ juga clear payment terdiri dari berapa responden, yang 407, peer to peer 39 responden, dan 38 untuk crowdfunding, sedangkan sisanya untuk yang non-user ya. Jadi statistik deskriptif ini cukup membantu untuk kita memberikan gambaran awal tentang responden, tentang data yang kita dapatkan. Nah, di sini bisa kita menyampaikan isu-isu tentang sosioekonomik ya, meliputi di sini demografi juga bisa ya, gender, education, profession, job position, income, dan juga pengeluaran rumah tangga mereka. Kita juga bisa menggunakan statistical test untuk kita melihat dari 3 grup ini apakah ada perbedaan signifikan atau tidak. Kemudian selanjutnya, setelah kita menyampaikan gambaran umum ya, gambaran awal dari responden kita bisa melanjutkan dengan estimasi model ya. Di sini di bagian hasil dan pembahasan kita sampaikan secara umum dulu ya, model untuk fintech, Islamic fintech user. Kemudian kalau di artikel ini dilanjutkan dengan ketiga grup tersebut ya, grup payment, peer to peer, dan juga crowdfunding.
Nah, tentunya di bab 4 ini, di bagian 4 ini kita sampaikan hasil-hasil ya, mulai dari awal tentang reliability dan validity, kemudian skor-skor yang kita dapatkan sampai dengan PAT atau hypothesis PAT ya, apakah supported atau tidak. Dan ini kita juga lakukan yang sama untuk ketiga grup. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa artikel kita itu memiliki kedalaman ya, kedalaman tidak hanya terhadap user Islamic fintech secara keseluruhan, tapi kita juga melihat user per group, yaitu dari payment, kemudian dari peer-to-peer, dari crowdfunding ya, untuk melihat karakteristik dari masing-masing grup. Nah, ini yang membuat tertarik juga ya untuk reviewer ataupun editor in chief, karena melihat bahwa ada kedalaman dari penelitian kita, khususnya di bab 4 ini ya. Baik, jadi setelah kita mengestimasi tadi ya, kita paparkan hasil-hasilnya, kita juga bahas ya bagaimana estimasi kita. Intinya dari bab 4 ini harus jelas dan juga dalam ya. Kalau kita ulangi lagi dari awal tadi, bagaimana kita bisa tembus Scopus Q2. Yang pertama itu harus menarik ya, kemudian inovatif. Inovatif dari sisi mana? Dari sisi kedalaman tadi ya, ketiga grup tadi, dan juga penggunaan dataset yang besar, mencakup semua provinsi, hampir semua provinsi di Indonesia. Ini beberapa poin-poin yang bisa memenangkan hati dari editor in chief dan juga reviewer. Jadi kita harus punya beberapa andalan ya dari artikel kita yang kita rasa itu bisa kita challenge, kita coba untuk submit di jurnal Q2. Kemudian di bagian akhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini secara umum terbagi 3 ya. Kalau kita lihat di halaman terakhir sebelum di daftar pustaka, di situ terbagi di paragraf pertama yaitu hasil. Jadi kita sampaikan hasil secara singkat. Yang di sini kita sampaikan bahwa acceptance model adalah variabel laten yang sangat mempengaruhi ya behavioral intention untuk penggunaan Islamic fintech ya. Jadi hasil secara singkat, temuan utama. Kemudian yang kedua di paragraf berikutnya ialah implikasi. Nah, implikasi ini berarti apa penggunaannya ya bagi regulator, bagi stakeholder yang lain yang bisa digunakan dari penelitian kita. Selanjutnya paragraf yang kedua, paragraf terakhir ialah suggestion ya, suggestion, saran-saran. Ini bisa bagi regulator juga bagaimana di sini untuk meningkatkan penggunaan Islamic fintech ya, dan juga tentang variabel-variabel yang juga dominan untuk mempengaruhi perilaku dari calon pelanggan Islamic fintech ya. Jadi secara umum di artikel ini terbagi menjadi 3 bagian ya, 3 part, yaitu temuan utama results, kemudian implikasi, dan juga saran atau suggestion. Saran di sini juga kita bisa gunakan untuk further studies ya, untuk penelitian selanjutnya apa yang bisa kita cover sehingga melengkapi dari penelitian yang sudah ada ini. Jadi rekan-rekan sekalian, itu tadi beberapa pembahasan tentang artikel kami di Journal of Islamic Marketing, jurnal Q2 dan B-Rank. Dan artikel ini secara proses ialah 3 bulan ya, dari Desember sampai diterima bulan Maret, dan melewati 2 proses revisi ya. Jadi kita kalau merasa yakin bahwa elemen-elemen yang saya sampaikan tadi, mulai dari abstrak sampai dengan conclusion itu ada di artikel kita bisa coba untuk submit di jurnal Q1 atau Q2 untuk kita lihat apakah ada penerimaan yang bagus atau ada saran-saran untuk kita bisa improve untuk nanti kita bisa submit lagi. Jadi saya mau bagi pengalaman waktu kami submit itu kita mendapatkan 2 reviewer ya, dan isi reviewnya ialah yang pertama reject, jadi reject dari artikel kita. Kemudian yang reviewer kedua itu minor ya, revision. Dan keputusan tentunya ada di editor in chief, dan pada saat itu editor in chief memberikan kesempatan untuk kita merevise artikel kita. Memang dari awal saat kami mengerjakan penelitian ini juga tidak begitu sempurna karena time frame waktu yang terbatas
di mana 1 tahun itu kurang dari 1 tahun bahkan harus selesai termasuk submit. Jadi hasilnya juga tidak sangat sempurna, maka dari itu target kami hanya di Q2 ya, dan mendapatkan 1 rejection dan 1 minor revision. Cuman dari awal saya sudah ada insting, ada feeling bahwa artikel ini bisa kita coba submit ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa menulis artikel, kita bisa punya insting apakah artikel kita ini layak untuk disubmit, dan layak disubmit kemana, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah itu kita bisa punya adjustment ya, adjustment awal. Dan artikel ini juga menggunakan 44 referensi, jadi kita usahakan kita menggunakan banyak referensi juga, dan dari jurnal-jurnal yang cukup bagus ya, cukup baik. Kalau bisa dari jurnal-jurnal yang di atasnya. Jadi itu tadi pengalaman kami saat submit, jadi lumayan cepat juga prosesnya, hanya memerlukan waktu 3 bulan sampai artikel diterima. Rekan-rekan sekalian, jadi memang untuk di Indonesia kalau kita mendapatkan pendanaan baik itu dari pemerintah atau lembaga-lembaga atau regulator, kita memang harus memikirkan bahwa ini harus kita kerjakan dengan cepat ya. Tidak bisa kita mengerjakan ini 2 tahun, 3 tahun, ada memang yang multi years, tapi sangat terbatas, yang rata-rata itu memerlukan waktu yang cepat ya kalau di Indonesia. Jadi kita dari awal sudah punya pemikiran artikel ini akan disubmit di mana. Nah, di awal penelitian ini, di awal project ini dengan Otoritas Jasa Keuangan, memang kita sudah menyiapkan target luaran ya, target luaran dari artikel ini ya. Dari 1 project ini bisa berapa artikel dan jurnal mana saja yang akan kita submit, Q berapa ya, kalau tidak lolos kita submit kemana, ada cadangannya. Jadi saran saya ke teman-teman, mulai didesain kalau memang mau submit ke Q2 atau Q1 ya, dan juga mendapatkan pendanaan, mulai dijadwal ya pengerjaannya, kapan selesainya, kapan proofreadnya, kapan finalisasi, kapan submit, di jurnal yang mana, targetnya di mana, ini harus detail, karena project seperti ini aktivitasnya sangat padat ya, dan jangka waktunya sangat singkat. Itu saja dari kami, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi bagaimana kita bisa tembus jurnal Scopus Q2 dengan tanpa biaya sepeser pun ya. Nice. Jadi itu tadi tips-tipsnya. Semoga teman-teman juga mempunyai kesempatan untuk bisa publish di Q1 Q2, tapi tentunya kita niatkan untuk ini kita bisa mengupgrade, meningkatkan skill penelitian kita. Terima kasih sudah menonton channel ini ya, nantikan video-video selanjutnya tentunya dengan tema penelitian, beasiswa, dan juga proyek-proyek lain yang bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.